yang sampai habis telanjang terus lari-lari terus hilang. Akhirnya mereka terperosok, jatuh dan sebagainya. Kayak orang gila awalnya. Otak sudah mengirimkan sinyal bahwa tubuhmu sudah mulai kesulitan untuk beradaptasi dengan suhu di lingkungan yang dingin ini. Ada beberapa temen kalau kaki sudah kram biasanya kalau di paha ya, paha atau betis biasanya sampai nggak bisa jalan. Jadi cuman berdiri biasanya. Kemarin juga ada kebetulan ada teman kan, mas sebentar, aku nggak bisa jalan. Kenapa? Kakiku tiba-tiba berat sakit di beberapa titik. Ternyata saya lihat kram. Jadi ketika saya sentuh ototnya itu kaku sekali. Nah kalau sudah seperti itu mungkin bisa didudukkan dulu. Kita istirahatkan, selonjorkan kakinya. Seandainya menggunakan sepatu atau sandal gunung atau kaos kaki atau apa, bisa dilonggarkan. Kita tunggu 5-10 menit. Sambil dia atur nafas, sambil dia rileks. Kalau dia sudah santai, sudah pulih kembali nafasnya, kakinya benar-benar sudah digerakkan bisa dengan maksimal, baru kita coba berdiri pelan-pelan sambil jalan lagi. Kita lanjut perjalanan. Obat gosok boleh untuk sesuatu yang hangat-hangat, terutama di tempat dingin. Setidaknya itu juga membantu menghangatkan otot, karena rasa hangat dari beberapa obat gosok itu ada yang bisa membantu untuk memperlancar peredaran darah. Jadi untuk gejala kram bisa sedikit diringankan. Nah ini mungkin teman-teman ya, untuk hipotermia terkadang gejalanya juga tidak seperti yang kita bayangkan, karena kita biasanya membayangkan hipotermia, suhu tubuh menurun, dia kedinginan, berarti gejala awalnya dia kedinginan. Kadang ada beberapa orang juga yang mengalami hipotermia dan dia badannya malah mengalami rasa panas yang luar biasa, sehingga dia ketika di puncak gunung malah melepas baju. Ada beberapa film yang pernah menceritakan ini sepertinya, saya pernah nonton. Jadi dia di badan ini malah kerasa kayak kebakar panas. Karena apa? Otak sudah merespon karena ketika tubuh kedinginan menggigil. Jadi kita menggigil, ada gertak gigi lah. Kayak gitu. Itu sudah bentuk defense mechanism badan terhadap suhu dingin. Sehingga otak memaksa otot-otot kita bekerja, menggerakkan otot-otot kita supaya ada peredaran darah lebih intens, supaya tubuh merasa lebih hangat. Jadi ketika kita malah diam, kita semakin menggigil. Tapi memang ada beberapa untuk hipotermia awal buat teman-teman yang sudah kayak ketika di puncak gunung manapun, mungkin ada beberapa anak juga ketahanan manusia terhadap suhu tubuh terhadap suhu lingkungan kan juga beda-beda ya. Ada yang tahan suhu dingin, ada yang meskipun badannya besar tapi gampang kedinginan kan gitu ya. Lah pokoknya ini patokannya, ketika teman-teman sudah ada merasa biasanya dari belakang sini atau dari ada gertak gigi. Jadi ketika teman sudah merasa, nah ini ada gerakan begini, kalau enggak ketika dari gigi ada nah itu teman-teman harusnya sudah mulai paham bahwa itu otak sudah mengirimkan sinyal bahwa tubuhmu sudah mulai kesulitan untuk beradaptasi dengan suhu di lingkungan yang dingin ini. Jadi minimal teman-teman kalau sudah seperti itu bisa berdiri, melemaskan otot, mulai menggerak-gerakkan badan, atau mungkin sudah bisa mulai untuk menggunakan pakaian atau jaket yang lebih tebal. Tapi memang ada beberapa kasus yang memang kedinginan hebat, dan itu biasanya terjadi di beberapa gunung. Ada kisah nyata juga di beberapa gunung di atas 2.500, udah masuk 3.000 lah. Itu ketika mereka hipotermia, gejala awalnya yang sampai habis telanjang terus lari-lari terus hilang. Akhirnya mereka terperosok, jatuh dan sebagainya, kayak orang gila awalnya. Jadi mereka malah merasa di badannya itu kayak kayak kepanasan, semacam kebakar sampai berkeringat, padahal keringatnya itu keringat dingin yang keluar.
Ada yang sampai seperti itu. Seperti itu Sudah parah. Sudah parah. Kalau sudah parah seperti itu ya, kalau bisa teman-teman bisa mungkin ditutup semakin banyak, terus bisa diberikan pelukan bersama-sama, atau kalau misalnya kita sama-sama laki atau sama-sama perempuan, bisa kita gosokkan tangan lalu kita masukkan di ketiak. Jadi kita peluk dari belakang, ketiaknya bisa kita hangatkan terlebih dahulu di sela-sela. Itu lebih cepat untuk menghangatkan. Jadi buat teman-teman yang tiba-tiba di gunung ngerasa kepanasan, ingat itu juga bukan sesuatu yang normal. Jadi mungkin teman-teman bisa mewaspadai itu. Yang kedua, ketika sudah ada getaran-getaran kecil dari badan, jadi duduk sambil bergetar, terus ada gertak gigi, apalagi sampai jadi kita diam ada gertak gigi. Dari situ sudah otak mengirimkan sinyal bahwa tubuh kita mulai kesulitan untuk beradaptasi dengan suhu yang ada di lingkungan. Maka kita mungkin ya syukur-syukur bisa memakai baju hangat, atau bisa melakukan berdiri sejenak, menggerakkan badan untuk melakukan pemanasan atau stretching kecil, sehingga ada proses gerakan dari otot. Atau membuat perapian. Ya, bisa membuat perapian. Sebetulnya menyelam atau naik gunung, kalau di penyelaman never dive alone. Oke. Ada istilah itu. Tapi Anda naik gunung sendiri. Lah, ini berbeda ya teman-teman. Jadi jangan dilakukan, karena memang kadang saya kalau gabut saya berangkat sendirian. Jadi ketika teman-teman ada kesibukan, betul-betul ada kesibukan, terus pas saya lagi suntuk, cuman satu, ketika saya berangkat sendiri saya pastikan saya bekal perlengkapan untuk saya sendiri saya lengkapi. Terus yang berikutnya, saya tidak mendaki di gunung dengan ketinggian atau dengan bentuk tanjakan yang memang terlalu parah. Misalnya seperti di sini, kalau misalnya Penanggungan kayak gitu sendirian, saya kira itu cukup membahayakan. Tapi apapun itu alasannya, ketika kita berangkat sendirian itu tidak direkomendasikan. Ya, jangan ditiru. Sama seperti menyelam, kita bermain di air pun juga ada istilah never dive alone. Jadi apapun kondisinya kita harus memiliki buddy. Jadi dengan buddy kita bisa saling mengerti. Kalau bisa ya kita cari teman yang saling memahami kondisi kita lah. Syukur-syukur bisa punya teman dengan hobi yang sama. Oke teman-teman, sementara seperti itu. Jadi kita sama-sama menyadari bahwa peralatan safety atau keamanan kita apabila kita bermain di alam, gurila, gunung rimba laut, semua memiliki potensi bahaya, semua memiliki potensi atau kemungkinan-kemungkinan terburuknya masing-masing sesuai dengan kondisi. Jadi saya selalu ingatkan teman-teman, satu, pastikan kemampuan Anda terlebih dahulu. Jangan asal pengen ikut, jangan asal pengen cuman dapat fun, cuman pengen ngelihat view-nya di puncak, kalau dipakai di story IG bagus nih. Nah, at least teman-teman bisa mulai berlatih dulu, minimal jogging untuk mulai melatih pernafasan, melatih kekuatan kaki, mulai melatih kekuatan bahu untuk membawa beban dan sebagainya. Lalu jangan pernah mendaki sendirian, pahami barang bawaan apa yang Anda perlukan. Dan yang terakhir, selalu ingat, pahami kemampuan dan batasan yang ada pada diri sendiri. Jadi jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa menjadi Superman. Oke, thank you.